Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 8 dari Kota Blitar akan mengadakan supervisi akademik melalui pendekatan kucing dengan Alutirta. Saya sebagai observer Linda Setiarini dari SMN 1 Blitar. Saya Eko Julianto Wibowo dari SLBN 1 Kota Blitar sebagai coach. Dan saya Ervandi Irawan sebagai coach C. Ya. Bagaimana Bapak-bapak kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Kali ini kita akan praktik supervisi akademik melalui pendekatan kucing. Nanti coach Pak Eko dan kucing Pak Irfandi akan mempraktikkan proses kucing, di mana dalam kegiatan supervisi ini kita dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah praobservasi, kemudian kedua adalah observasi, kemudian Pak tahap ketiga adalah pasca observasi. Ya. Pada praobservasi ini Pak terdapat rubrik penilaiannya yang harus dipenuhi ya. Jadi jangan lupa dalam proses kucing nanti harus sesuai dengan acuan rubrik penilaian yang sudah kita bahas kemarin tentunya Pak ya. Pak Eko, tujuan pendekatan kucing ini apa ya? Itu Bu, untuk membantu penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh kucing. Oh seperti itu. Ya. Kemudian Pak, kompetensi mana yang nanti akan Bapak Eko kembangkan? Ya, kompetensi pengetahuan dan keterampilan coach dalam membantu coach ini menyelesaikan masalahnya, Bu. Selain itu juga untuk memaksimalkan potensi pribadi profesionalnya. Seperti itu. Kali ini Pak ya, fokus utama yang saya amati itu adalah keterampilan. Jadi nanti Bapak Eko diminta untuk mengembangkan keterampilan dalam menyusun pertanyaan berbobot, kehadiran penuh, dan mendengarkan aktif. Ya. Dan tentunya nanti harus sesuai dengan Alutirta ya Pak ya? Iya. Ya. Baik Pak, siap Pak Eko? Siap. Ya. Indikator capaian dari tujuan Bapak Coach Pak Eko itu yang diinginkan itu apa? Iya, untuk ingin membantu coach ini menyelesaikan masalahnya. Selain itu juga memaksimalkan potensi kepribadian dan profesionalnya, Bu. Oh, seperti itu. Baik, Pak. Silahkan melaksanakan coaching ini. Semoga nanti dalam pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rubrik yang ditentukan. Iya, Bu. Ya, silahkan, Pak. Assalamualaikum, Mbak Pandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nih, gimana? Sibuk apa ini, Pak Pandi? Ibu Pak ini, Pak. Ya, mengerjakan tugas CGP, ngajar. Kemarin berita itu ada SKP ya, Pak? Iya. Membantu teman mengerjakan SKP. SKP. Ya. Kemudian ini kan nanti kan ada banyak tugas pengerjaan perangkat pembelajaran. Iya, betul. Dan lain-lain semuanya. Betul. Gimana Pak? Semua keluarga sehat ya Pak ya? Sehat. Alhamdulillah. Berkat doa Pak Eko juga ya. Alhamdulillah. Ini sekarang kan musim sakit Pak. Iya. Ada ya Pak ya musim sakit? Kemarin saya kan agak demam itu. Oh. Sakit apa Pak Eko? Itu Pak, flu. Muka gak kabar kemarin. Ya, terus ya share WA gitu. Iya, terus obatnya apa? Iya. Gitu. Kan saya kan begitu drop kan langsung istirahat Pak. Iya. Terus ya istirahat. Terus gitu ya. Alhamdulillah besoknya sudah enak. Alhamdulillah. Ya vitamin B, vitamin C itu Pak. Oh itu ya Pak ya. Kalau pagi ya berjemur. Ya. Tapi kan kadang itu loh Pak, kan kita kan aktivitas ya Pak ya. Iya. Capek, terus mungkin kecapean, kurang istirahat, terus ya drop akhirnya. Ya intensitasnya bisa dikurangi Pak Eko biar nggak capek.
Ya, intensitas bekerjanya. betul, Dari porsi yang banyak dikurangi menjadi sedikit. betul. Oh iya Pak, Ya, kemarin kok mau ngomong sesuatu yang penting itu apa Pak dengan saya? iya Pak. Oh, dari saking pentingnya itu saya berminggu-minggu saya nggak tidur Pak. Ada hal yang penting yang saya inginkan. Nah itu, Ingin. ini mumpung ketemu ya Pak Iya, ya, iya. kan kemarin kan sudah minta waktu ke saya, terus Betul. monggo silakan ini tujuan apa ini ketemu saya ini mau ngomong apa? Ini Pak Eko. Eh, saya itu merasakan menurut saya itu ya membuat saya itu apa itu berpikir sangat keras. Ini ada menurut Hmm, saya itu yang apa namanya nggak seling telat dalam sering untuk terlambat. terlambat, gitu. Nggak disiplin, dan akhirnya berdampak pada di kelas itu nilainya juga akademiknya itu nggak malah di bawah yang diharapkan gitu, Iya, iya, malah di bawah standar iya, yang efeknya sangat banyak sekali. betul. Oh, berarti ada hambatan, ada siswanya Pak Fandi Iya, itu yang sering terlambat. iya, Akhirnya berefek dengan hasil belajarnya ya Pak ya. betul Pak Eko. Ya. Terus posisi ini apa Pak yang diharapkan ini? Fandi? Yang saya harapkan ya semoga anak tersebut tidak apa itu namanya tidak bisa masuk sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Ya, Syukur-syukur anak tersebut tidak terlambat lagi masuknya tepat waktu dan anak tersebut bisa apa itu namanya bisa mencapai hasil yang diharapkan. diharapkan. Ya. Betul. Kemudian itu Pak, ini hal apa saja yang sudah Pak Fandi lakukan untuk mengatasi masalah ini? Ya, saya kemarin sudah manggil anaknya, Pak. Saya panggil, saya ajak ngomong dari hati ke hati, dari Ya, mata ke mata, empat mata tentunya. Saya tanya baik-baik, sebenarnya ada apa? Kok sering terlambat? ya, Terus hasilnya itu nggak sesuai yang diharapkan. ya. Ternyata adalah apa? Yuk tebak. Apa itu Pak? Karena itu Pak Eko, anak tersebut itu ternyata di rumah itu Ada apa itu Pak? eh, sering begadang, Pak. Nah itu. Ya, terus kemudian Pak? Sering begadang, Ya. kemudian karena ikut membantu orang tuanya menjaga warung, Oh ya. Mm-mm. ikut membantu Oh itu. orang tuanya menjaga warung. Lah, Ya. warungnya itu tutupnya jam 11, 11. Oke, terus. tapi anak tersebut tidak istirahat. Dan Mm, saat menjaga warung itu anaknya juga nggak belajar waktu. Seharusnya kan dia juga ikut belajar di situ. ya, Kan sangat penting toh belajar itu di rumah walaupun sedikit kita harus membaca gitu ya, atau menyelesaikan tugas yang belum selesai di sekolah. ya. Terus anaknya setelah tutup warung itu langsung main gadget sampai pagi, Pak. Waduh. Iya, sampai pagi. Itu setiap hari ya Pak ya? Hampir tiap hari ya? Hampir setiap hari, nggak ada lelah-lehnya. Padahal saya ingat kalau Ya, bermain gadget itu juga mempengaruhi kesehatan. Untuk betul. kesehatan, terus terutama kalau apa itu namanya itu begadang itu kan juga Iya, mempengaruhi kesehatan. Kayak betul. Pak Eko kemarin Iya, iya. ya sakit gitu. Itu kan Iya, juga bisa tuh di efek betul. dari begadang. Karena kecapean. Iya kecapean. Pak Eko jangan malam-malam ya Pak Eko ya Iya, mengerjakannya iya, biar tetap menjaga stamina gitu. iya. Akhirnya setelah itu Pak Eko, setelah saya identifikasi sampai apa itu saya restitusi. Hmm. Sehari itu baik, tapi kedepannya malah lebih ya, kembali ke habitatnya lagi. Berarti tetap mengulangi lagi. Iya, betul. Iya. Terus itu Pak, Iya. kalau dari skala Hmm. penilaian Pak ya, dari Hmm. 1 sampai 10 itu gimana Pak?
Kira-kira di angka berapa ya? Dari skala 1 sampai 10 itu di angka 6, Pak. Masih 6 Iya, ya. masih 6. Jadi masih kurang ya Pak Iya, ya. masih kurang. Nah, terus kemudian ingin dinaikkan ke nilai berapa Pak? Saya ingin Harapannya itu menaikkan di angka 10, Pak Eko. 10. Ya, karena Oke. sebelum Berarti kepingin waktu merubah naik ya Pak ya. Dari skala 6 kepingin ke Iya, 10. betul. Tuh. Ya memang harus ekstra Pak, Iya, kan? iya Pak, Karena sangat ekstra. kan kalau tadi dikatakan kan setiap hari kan seperti itu Pak. Betul. Karena orang tuanya dagang ya Pak ya. Iya, Dagang tutup sampai jam betul, 11, betul. itu nanti los sampai pagi. Ya. Nanti kalau seperti itu terus ya nanti ya seperti itu. Kemudian Pak, ini strategi apa yang Bapak lakukan atau ide apa yang akan Bapak lakukan ini? Ya. Rencananya saya ingin memanggil orang tuanya. Oh, memanggil. Saya panggil, saya ajak bicara baiknya gimana tentang kondisi anak tersebut bisa berubah ke arah yang lebih baik lagi. Karena apa? Karena dengan bantuan orang tua di rumah dapat mengontrol anak tersebut, dapat mengarahkan anak tersebut ke hal-hal yang positif. Karena yang memperhatikan anak tersebut di rumah adalah orang tuanya. Orang tua. Kalau ditinggal dikasih HP terus anak mainan aja nggak diarahkan, nggak diawasi kan. Kasihan anaknya juga ya. Ya. Kemudian Pak, dalam strategi atau ide itu apakah ada kendala Pak? Ada Pak kadang. Apa itu kendalanya? Itu saya pernah dengar itu orang tuanya dipanggil oleh guru kelas yang lain itu Ya. nggak mau datang. Nggak mau. Karena sibuk untuk mengurus Dagang warung. Iya betul. Itu berarti kendalanya itu ya Pak ya? Iya. Tidak sulit untuk datang ke sekolahan itu. Oh iya. Bagus Pak, tadi Bapak sudah punya strategi ide ya Pak ya. Iya. Dan juga ada solusi untuk mengatasi masalahnya. Iya. Oke. Kemudian Pak, apakah ada rekan sejawat Pak Fandik untuk mengatasi permasalahan ini? Ada Pak, nanti guru kelas sebelumnya, guru kelas 2. Oke. Nanti saya akan berkolaborasi dengan beliau karena beliau sudah mengenal karakteristik anak, sudah mengenal latar belakang anak, sehingga anak tersebut sehingga beliau kurang lebih bisa membantu saya untuk mengurangi beban saya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Iya. Jadi kolaborasi ya Pak ya? Iya, kolaborasi. harus kolaborasi itu sangat penting. Antara teman Iya. guru itu. Oke. Kira-kira Pak, berapa lama waktu yang Bapak untuk menerapkan strategi ini? Seminggu, kira-kira cukup. 1 minggu ya Pak ya? 1 minggu. Iya. Tuh. Optimis ya Pak ya? Optimis Pak. Oke. Kemudian komitmen apa Pak yang Bapak lakukan untuk mewujudkan ini? Ya, saya akan berkomitmen untuk memanggil orang tuanya tersebut, ya, berkolaborasi dengan semangat agar berjalan dengan baik sesuai dengan rencana, orang tuanya mau datang, sehingga terjadi komunikasi antara saya dan orang tuanya, orang tua selaku yang ada di rumah mengawasi anak tersebut, saya sebagai guru di sekolahan ya mengawasi anak tersebut dan menata perilakunya, memberikan masukan kepada mendidik yang baik sehingga anak tersebut bisa menjadi lebih baik ke depannya. Oh begitu Pak ya? Iya Pak Eko. Iya. Tadi kan Bapak kan sudah menjelaskan strateginya itu dengan memanggil orang tua Pak ya? Iya. Apakah ada Pak strategi atau ide lain? Bagaimana kalau semisal itu dipanggil tapi tetap nggak mau tidak, ya Pak? Iya, nggak mau. Saya datangi Pak. Berarti apa Pak? Home visit. Oh visit. gitu. Home visit. Ya. Nanti harapan saya saat home visit ya kita berkomunikasi dengan baik, ya ngopi bareng lah Pak. Ya. Kan di sana ada warungnya. Syukur-syukur nanti dikasih temennya kopi gitu. Betul. Biar kita itu enak dalam sharing, enak dalam ngobrolnya, sehingga beliaunya juga mengerti permasalahan anaknya di sekolah.
gitu. Iya, betul betul. Berarti home visit ya Pak ya. Iya, Om. Jadi strategi dengan memanggil apabila tidak datang langsung Iya. home visit itu. Betul. Kemudian Pak, rencana tindak lanjut apa yang Bapak lakukan ini? Yaitu Pak, saya akan komunikasi dengan orang tua dengan cara mendatangkan orang tua tersebut ke sekolah, Ya, dan kalau tidak bisa saya akan home visit yang tentu saja saya akan berkolaborasi dalam melakukan hal tersebut dengan rekan sejawatnya sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. diharapkan. Betul. Oke. Saya rangkum Pak Fandi ya. Iya. Tadi permasalahannya Pak Fandi ini kan ada siswa yang Iya, terlambat. betul. Kemudian Bapak sudah melakukan restitusi sebetulnya Pak ya. Tetapi nilai skalanya masih rendah, Iya. masih 6, Oh, ingin dinaikkan ke 10. iya. Kemudian strateginya, idenya itu dengan memanggil orang tua. Kemudian strategi lain itu dengan home visit Pak ya. Home visit itu Pak. Tentunya juga berkolaborasi Kolaborasi. dengan rekan Rekan sejawat, sejawat, betul. dengan tentunya dengan kepala sekolah juga Pak Iya, ya. nanti ke depannya juga Semuanya gitu, Pak. rekan sejawat, Iya. kepala sekolah atau warga sekolah semuanya. Betul. Betul sekali. Gimana Pak? Sudah ketemu saya, perasaannya gimana ini Pak? Perasaan saya bisa fresh, long, Alhamdulillah. ya senang gitu, bahagia gitu, Alhamdulillah. karena beban saya sudah terkurangkan. Iya, Iya. terkait permasalahan Bapak ini ya Pak ya. Iya. Itu. Oke Pak, Oke. berarti ini saya tunggu 1 minggu lagi kita Oke. ketemu ya. Siap Pak Eko. Ya, nanti tolong diceritakan hasilnya, Iya. penerapan Pasti, strategi, idenya. Semoga bisa naik level yang Ya. diharapkan. Gitu. Siap. Saya tunggu ya Pak ya. Siap. Komitmennya. Ya. Ya udah, sampai di sini Iya. dulu ya Pak ya. Iya. Pertemuan kita. Iya. Terima kasih. Sama-sama Pak Eko. Ya. Baik, Pak Eko, Ya. bagaimana perasaan Bapak saat melaksanakan coaching, Pak? Alhamdulillah, sekarang sudah puas Bu, sudah mempelajari ya Bu ya ilmu dari coaching ini. Antara saya dengan Pak Fandik ini, kita sudah mempunyai ilmu untuk menjadi coaching. Ya. Bagaimana Bapak menilai diri sendiri, Pak? Performa dalam kompetensi tadi? Kalau saya rasa nilainya baik Bu, karena saya sudah menerapkan 3 kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh, present, kemudian saya mendengarkan secara aktif, dan saya mengajukan pertanyaan berbobot. Serta saya sudah meliputi alur tirta, Bu. Tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab dari coach ya. Saya menilai kompetensi Bapak tadi sudah bagus ya. Nah, kemudian Pak, apa yang membuat Bapak itu menilai demikian? Bisa dirinci Pak? Ya, kalau saya katakan kan baik Bu, karena saya sudah menerapkan semuanya sesuai dengan rubrik penilaian ya Bu ya. Iya. Karena saya sudah menerapkan 3 kompetensi inti yang tadi, kehadiran penuh, present, mendengarkan secara aktif, dan pertanyaan berbobot, serta alur tirta, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu semua sudah saya terapkan, jadi saya bisa menilai baik Bu. Iya. Pak Eko, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Iya, silakan Bu. Saya mengamati tadi Bapak sudah melaksanakan coaching sesuai dengan rubrik ya Pak ya. Ya. Kemudian area kompetensi yang dikembangkan Bapak tadi sudah cukup baik, sangat baik Pak. Tadi sudah mengembangkan kompetensi keterampilan antara kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Dan juga tadi sudah sesuai dengan altrita Pak ya. Jadi tujuannya tadi sudah jelas, identifikasi tadi masalah juga sudah bagus, kemudian rencana dan juga tanggung jawabnya tadi Pak. Ya. Dan itu saya rasa sudah lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Iya Bu. Ya.
Nah, kemudian rencana tindak lanjut, Pak Eko, Iya, yang ingin disampaikan dalam coaching itu apa? Coaching ini tuh apa? iya. Saya akan selalu mengasah dan mengembangkan keterampilan, Bu. Jadi saya ingin lebih baik lagi. Tadi saya akan mengembangkan dan memantapkan dalam 3 kompetensi inti tadi, serta juga alur tirtanya saya akan terus terapkan untuk coaching ke depannya, Bu. Ya, Gitu. ya. Baik, dari diskusi kali ini, apa yang terbayang yang Bapak lakukan untuk meningkatkan performa di area kompetensi yang dikembangkan, Pak? Iya. Kalau saya bayangkan, saya ingin memperkuat itu, Bu, dalam 3 kompetensi inti. Jadi saya betul-betul menerapkan itu ke depannya untuk coaching lainnya, mendengarkan kehadiran penuh, present, mendengarkan secara aktif, dan pertanyaan berbobot itu yang akan saya kembangkan terus untuk coaching selanjutnya, Bu. Bagus sekali Pak Eko ya, dan selalu semangat nantinya. Hasil supervisi ini akan saya catat, Pak. Kemudian saya masukkan ke form supervisi akademik. Dan sebagai penutup, apa yang Bapak dapatkan dari supervisi akademik melalui pendekatan coaching ini melalui alur tirta ini, Pak? Iya, Bu. Saya bisa memantau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi teman, itu ya. Yang kedua itu saya bisa memaksimalkan potensi individu dan profesional yang dimiliki coach sebagai coachingnya ini. Kemudian yang ketiga, saya bisa mengembangkan keterampilan dalam proses coach dengan menampakkan kehadiran penuh, present, mendengarkan secara aktif, dan kehadiran penuh itu kan memang utama, Bu. 3 kompetensi inti. Ya Pak, terima kasih telah meluangkan waktu dalam proses coaching ini. Sama-sama. Ya, ngaten Pak. Ya, baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.